Baik, selamat siang teman-teman semua. Sesi yang ketiga teman-teman. Sesi yang kedua kemarin kita berbicara tentang kendala dalam proses perdagangan internasional. Sekarang kita akan membahas terkait dengan proses berjalannya perdagangan internasional atau ekspor impor, ya, dari kendala menjadi proses. Bagaimana? Coba kita review pertemuan yang kemarin. Ada eksportir, ada importir. Di pertemuan pertama kita memahamkan konsep bahwa setiap eksportir maupun importir mereka punya kepentingan. Teman-teman masih ingat kepentingannya apa? Ya, eksportir dia ingin menerima uang segera setelah dia mengirim barang. Dia ingin dibayar pakai mata uang dia. Dia tidak mau menanggung resiko. Sama importer, dia kepingin mendapatkan barang sesegera mungkin setelah dia membayar sejumlah uang. Dia juga maunya itu membayar pakai mata uang dia, menghindari biaya kurs. Dan yang ketiga, dia tidak mau menanggung resiko dalam perdagangan. Kalau masing-masing kekeh, tidak mau mengalah, kira-kira mungkin tidak terjadi perdagangan internasional. Mungkin tidak. Saya ingin membayar pakai mata uang saya ingin dibayar pakai mata uang saya. Maka tidak ada yang mengalah, maka tidak akan terjadi proses ekspor impor perdagangan internasional. Itu baru gap atau kendala di dalam antar kepentingan. Di pertemuan yang kedua, kita belajar tentang kendala dalam ekspor impor. Ya, ada kendala apa saja? Ada kendala geografis, currency, ya, sosial politik, dan regulasi. Ya kan? Kendala geografis, pengiriman barang, currency, biaya nilai tukar, ya, sosial politik, ya, daya tawar suatu negara, dan yang terakhir adalah regulasi, aturan-aturan di setiap negara yang berbeda-beda yang harus diikuti oleh setiap importir maupun importir. Sehingga ketika ada kepentingan eksportir dan importir, ada kendala dalam proses perdagangan, bagaimana agar tetap terjadi proses ekspor impor? Maka jawabannya adalah agar perdagangan internasional dapat berjalan, maka eksportir atau importir harus ada yang mau mengambil resiko. Harus ada yang ngalah salah satu. Itu jawabannya. Jadi agar proses ekspor impor ini tetap berjalan atau bisa terjadi, maka eksportir atau importir salah satu harus ada yang ngalah, yaitu mau mengambil resiko. Yang kedua, kalau tidak ada yang mengalah, maka harus harus ada mediator. Harus ada mediator, ada orang ketiga di antara dua orang ini atau dua pengusaha ini. Ya. Maka kesimpulannya apa? Ketika ada kepentingan yang berbeda, ada kendala dalam perdagangan internasional, agar tetap berjalan proses ekspor impor, maka jawabannya adalah satu, harus ada yang mau mengalah mengambil resiko. Kalau nggak ada yang mau mengalah, maka harus ada mediator atau orang ketiga. Oke, teman-teman bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke syarat yang pertama, yaitu ketika salah satu mengalah. Ketika salah satu mengalah, eksportir atau importir yang mengalah, salah satu mengalah, maka itu akan berpengaruh pada metode pembayaran. Metode pembayaran. Ya. Ketika metode pembayaran dilakukan dengan melaksanakan transaksi langsung, ya. Pengambilan resiko oleh eksportir
Ketika eksportir yang mengambil resiko, saya eksportir menjual barang ke Malaysia, saya mengambil resiko, maka nama metode pembayarannya adalah open account. Open account. Apa itu? Barang saya kirim terlebih dahulu, baru uang dikirim oleh importir. Beresiko tidak? Beresiko. Resiko oleh siapa? Resikonya di saya sebagai eksportir. Tapi ketika yang mau mengambil resiko adalah importir, bagaimana itu? Maka metode pembayarannya namanya advance payment. Advance payment yaitu uang saya kirim terlebih dahulu. Kalau saya importir, uang saya bayar dulu barang saya bayar dulu, uang saya kirim, baru barang dikirim oleh eksportir. Advance payment, payment yang mudah dalam pembayaran. Advance payment itu yang mengambil resiko adalah importir. Oke teman-teman, syarat agar terjadi perdagangan internasional, satu adalah salah satu harus ada yang mau mengalah, ya kan? Kalau yang mengalah eksportir, maka metode pembayarannya adalah open account. Kalau yang mengalah adalah importir, maka pembayarannya adalah advance payment. Oke teman-teman, paham? Lebih detailnya akan kita jelaskan nanti di pertemuan yang keempat. Oke, selanjutnya syarat yang kedua agar terjadi perdagangan internasional, ketika dua-duanya tidak mau mengalah, maka syarat yang kedua adalah harus ada mediator, orang ketiga. Mediator siapa dalam proses perdagangan internasional? Mediatornya adalah bank, pihak bank. Bank itu sebagai mediator. Ketika bank sebagai mediator, maka perannya ada dua, teman-teman. Peran bank ada dua. Satu, bank hanya membantu dalam proses administrasi. Yang kedua, bank selain membantu dalam proses administrasi, dia juga memberikan dana talangan pembayaran. Kita akan pelajari. Yang pertama, ketika bank sebagai mediator, yang pertama adalah bank hanya membantu dalam proses administrasi, proses pembayarannya namanya dokumen against payment. Dokumen against payment, yaitu bank menyerahkan dokumen kepada importir jika telah dilakukan pembayaran. Ya, jelas ya. Jadi bank dia itu menerima dokumen dari eksportir. Jadi eksportir ngirim barang langsung pada importir, tapi dokumennya dikasihkan bank. Ya. Bank itu akan menyerahkan dokumen kepada importir jika telah dilakukan pembayaran oleh importir. Kenapa dokumen menjadi penting, teman-teman, dalam proses ekspor impor? Ya, karena dokumen inilah yang bisa digunakan untuk mengambil barang di pelabuhan. Walaupun barang dikirim langsung oleh eksportir ke importir, tapi importir tidak serta-merta bisa mengambil barang, karena untuk mengambil barang perlu dokumen, teman-teman. Barang hanya akan berhenti di pelabuhan, karena setiap negara punya bea cukai. Nah gitu ya, barang akan berhenti di situ. Nah, untuk mengambil perlu dokumen, dokumennya ada di bank. Itu yang pertama. Yang kedua, dokumen against acceptance, yaitu bank menyerahkan dokumen kepada importir apabila telah dilakukan akseptasi atas dokumen tagihan. Setelah akseptasi jatuh tempo, importir harus melakukan pembayaran. Apa itu akseptasi? Akseptasi adalah kesanggupan membayar. Jadi
Barang oleh eksportir dikirim dulu ke importir. Barang dikirim ke importir, ya. Setelah itu, ya, importir mau mengambil barang nih ke pelabuhan tempat negara dia. Dia itu harus mengambil dokumen ke bank. Nah, tapi importir ini nggak bayar, cuman mau dia tanda tangan akseptasi atau kesanggupan akan membayar. Iya bang, saya berjanji akan membayar tanggal sekian, tanda tangan. Dia udah bisa mendapatkan berkas untuk ambil barang ke pelabuhan. Itu namanya document against acceptance. Mudah, teman-teman? Oke. Yang ketiga, metode pembayaran yang ketiga adalah penggunaan LC, Letter of Credit. Nah, LC ini berbeda dengan proses collection yang tadi itu, yang dokumen. Peran bank yang pertama dia hanya membantu di proses dokumen, yang kedua dia dokumen dan dana talangan. Nah, dokumen yang dana talangan inilah metode pembayaran menggunakan LC, Letter of Credit, yang paling sering dilakukan dalam proses ekspor impor. Oke, apa itu LC? Janji membayar bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dilakukan jika penerima menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan di LC. Dan penggunaan LC inilah yang dikatakan sebagai win-win solution antara seller dan buyer. Metode inilah yang paling tepat, yang paling bagus untuk menghindari resiko dalam proses perdagangan, baik untuk buyer maupun untuk seller, eksportir ataupun importir. Ya, demikian teman-teman di pertemuan yang ketiga ini. Di pertemuan yang keempat kita akan lebih membahas lebih detail metode-metode pembayaran dalam proses ekspor impor. Terima kasih, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.